Shalom Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Saudara diberkati dengan puji-pujian yang hari ini ya, luar biasa ya. Hari ini semua WA semua ya, 3 orang tuh WA semua ini hari ini ya, luar biasa. Kita juga pengen sebenarnya semua kan tiga-tiganya beri kesaksian dong tadi ya. Jadi 1, 2, 3 ya, kita juga bisa boleh lebih lagi mendapatkan berkat. Tapi luar biasa siang hari ini kita trial by trial ya, untuk kita boleh semuanya maju. Semakin maju, semakin hari semakin maju dalam Tuhan. Yang terpenting tadi dikatakan ada satu saat dan waktu di mana memang kita juga harus mempersiapkan hati kita. Untuk apa? Banyak hambatan, Bapak Ibu ya. Di dalam pekerjaan, tadi dalam kesaksian, hambatannya juga banyak. Ya, dalam kehidupan sehari rumah tangga, kehidupan kita hambatannya lebih dan lebih lagi. Apalagi kita sekarang ada dalam pelayanan ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lewatkan, hal-hal yang harus kita tetap kuat, supaya kita tetap semakin hari semakin melangkah bersama dengan Tuhan, ya. Dan kita semakin hari hanya satu yang kita tuju, kalau bukan Dia yang selama ini memberikan kekuatan untuk saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih itu. Siang hari ini ada sebuah tema yang akan saya sampaikan. Adalah sebuah tema mengenai build your character. Apa itu build your character? Bangun karaktermu. Bila hari-hari dan saat ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat di media massa sana banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita seringkali lihat ya. Karena sekarang ini dengan keberadaan daripada multimedia, kita ini begitu mudah ya untuk bisa mendapatkan pengaruh, mendapatkan berita-berita yang viral, berita-berita yang sebenarnya filternya sudah susah sekali untuk kita ini bisa memahami. Untuk anak-anak ini konsumsinya untuk siapa Bapak Ibu ya. Tetapi yang terpenting bahwa di dalam segala sesuatunya kita boleh harus selalu waspada bahwa lingkungan di sekitar kita adalah sesuatu yang juga akan memberikan apa? Memberikan dampak untuk karakter yang akan terbangun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ada satu ungkapan yang saya temukan dari seorang ibu yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu kalau adik-adik di usia-usia yang sekarang ada yang tahu seorang yang luar biasa yang bernama Margaret Thatcher. Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Margaret Thatcher. Belum pernah dengar sama sekali ya? Nanti kita akan lihat ya fotonya. Margaret Thatcher ini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Dan saya sangat mengaguminya. Dia adalah seorang perempuan yang dijuluki The Iron Lady. Waduh, wanita besi. Ya, jadi bukan wanita yang dia ini kerjanya adalah di bidang konstruksi dan besi, bukan Bapak Ibu ya. Tetapi Margaret Thatcher ini adalah seorang Perdana Menteri Inggris ya, di era tahun 80-90-an, di era saya. Adalah era-era dari keemasan beliau. Ini kalau mau lihat ya Bapak Ibu, ini Margaret Thatcher ya. Ini benar-benar kalau dilihat daripada raut mukanya, benar-benar orang yang Inggris sekali ya. Artinya ya, seorang bangsawan sekali ya, ini beliau. Inilah Margaret Thatcher Bapak Ibu, yang dijuluki The Iron Lady ataupun wanita besi. Ada satu ungkapan yang menarik yang ditinggalkan oleh beliau, adalah sebuah perkataan begini: watch your thoughts for they become words. Ya. Watch your words for they become action. Watch your action for they become habits. Watch your habits for they become your character. And what's your character for it becomes your destiny. What we think, we become. Dia katakan, my father always say that.
Kira-kira begini terjemahannya Bapak Ibu ya, kalau kita nggak mungkin nggak sayang, artinya apa ini? Perkataannya begini, jaga pikiranmu, karena pikiran akan menjadi kata-kata. Dia katakan begitu ya. Jaga pikiranmu karena pikiran akan menjadi kata-kata. Setelah menjaga kata-katamu, ini ya, jadi kata-kata. Karena pikiran akan menjadi tindakan. Kalau sudah menjadi tindakan, jaga tindakanmu karena pikiran akan menjadi kebiasaan atau habits. Dan jika ada dalam tahta kebiasaanmu, karena pikiran akan menjadi karaktermu. Dan jaga karaktermu karena karakter akan menjadi takdirmu, your destiny. Satu hal yang menarik yang terakhir dia katakan begini, apa yang kita pikirkan akan menjadikan siapa diri kita next atau besok. Bapak Ibu, ini adalah sebuah perkataan yang kalau misalnya saudara merenungkan luar biasa ya. Kita belajar hari ini tentang dari mana sebenarnya karakter itu akan dibentuk. Ternyata yang utama adalah dari pikiran kita. Bapak Ibu, dengan perkataan ini Margaret Thatcher dibentuk dalam sebuah keluarga yang akhirnya membentuk dia menjadi seorang pribadi yang punya karakter yang luar biasa. Ya. Margaret Thatcher lahir dengan nama lengkap Margaret Hilda Roberts atau dia disapa dengan Maggie. Dia lahir pada tanggal 13 Oktober 1925 di Inggris sana Bapak Ibu. Ia dikenal dengan julukannya sebagai wanita besi atau The Iron Lady. Latar belakang Margaret Thatcher sebagai Perdana Menteri wanita Inggris yang pernah menjabat selama 3 periode Bapak Ibu. Jadi dia satu-satunya pemimpin yang pertama kali wanita ya di Inggris sana, dan pertama kali juga seorang Perdana Menteri wanita di seluruh ranah Eropa. Jadi dia serba yang pertama. Saudara tahu, dia berangkat dari keluarga yang biasa saja, tetapi dia dididik dalam sebuah keluarga yang sangat cinta akan Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu, dari seorang Margaret Thatcher ini kita boleh belajar arti daripada karakter. Ada satu hal yang menarik di dalam Matius ya, pasalnya yang ke-7 ya, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Apa itu? Ada satu penelitian yang membuktikan tentang segala sesuatu, bagaimana karakter itu penting dalam kehidupan keluarga. Ada Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family. Ini memberikan penelitian diagram silsilah 2 orang yang hidup pada abad ke-18 Bapak Ibu ya, di sini ya. Yang pertama adalah yang bernama Max Jukes ya. Max Jukes ini adalah seorang ya penyelundup alkohol. Dia seorang yang tidak bermoral dalam kehidupannya ya. Dia orang yang hidup dalam situasi-situasi yang jauh ataupun di luar daripada kebenaran firman. Dan yang kedua dia bandingkan dengan seseorang yang bernama Dr. Jonathan Edwards ya. Dia seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Saudara mau tahu, hasilnya cukup mengejutkan Bapak Ibu ya. Jadi setelah dia ini membandingkan penelitian, jadi di abad ke-18 dia tuh merunut dari banyak sekali keturunan. Daripada 2 orang ini diperbandingkan dalam kurun waktu 150 tahun. Sehingga dalam kurun waktu 150 tahun ini menghasilkan satu fenomena yang dikatakan bahwa dalam silsilah kedua orang ini ditemukan
bahwa dari garis keturunan Masjus, ya Masjus tadi ya, terdapat 1026 keturunan. Dan di antara 1026 keturunan itu ada 300 orang yang mati muda, Bapak Ibu. Ada 100 orang yang akhirnya juga hidup di penjara. Ada 190 orang yang melahirkan perempuan dan mereka menjadi pelacur. Ada 100 orang yang mereka menjadi peminum yang berat. Parah ya pokoknya. Tetapi dari Dr. Edwards terdapat 729 keturunan, di mana 300 orang mereka menjadi pengkhotbah. Ada 65 orang menjadi profesor di universitas. Ada 30 orang menjadi penulis. Ada 3 orang pejabat pemerintah. Dan yang luar biasa, ada 1 orang wakil presiden Amerika yang dilahirkan dari garis keturunan Dr. Jonathan Edwards. Dan dia adalah bernama Aaron Burr. Ini tahun 1801 sampai 1805. Dia menjadi wakil presiden. Dan kisah ini mengantarkan kita pada satu pembahasan yang penting, yaitu tentang pentingnya karakter itu dibentuk. Dan di sini karakter itu ternyata ada sesuatu hal yang dibentuk turun-temurun, Bu ya. Jadi di sini faktor keturunan atau faktor DNA-nya itu ternyata juga ada di dalam hal terkait dengan bagaimana karakter seseorang itu akan dibentuk, Bapak Ibu. Ya. Kita akan lihat satu video yang menarik ya Bapak Ibu ya, bagaimana pembentukan karakter ini begitu penting dalam keluarga, dalam anak-anak kita. Seperti pada satu video ini ya Pak Andreas ya, coba Pak Andreas kita tampilkan. Tergambar perjuangan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Melihat pengorbanan tersebut, murid-murid merasa terharu dan menangis, menyadari betapa besar cinta dan usaha orang tua mereka. Tidak, masih belum? Boleh diulang? Seorang guru di Cina mengajarkan murid-muridnya pentingnya menghargai dan berbakti kepada orang tua mereka. Oke, ya. Seorang guru di Cina mengajarkan murid-muridnya pentingnya menghargai dan berbakti kepada orang tua mereka. Ia menayangkan video yang memperlihatkan bagaimana seorang ayah bekerja keras demi membesarkan anak-anaknya, dengan harapan mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam video itu tergambar perjuangan orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anak mereka. Melihat pengorbanan tersebut, murid-murid merasa terharu dan menangis, menyadari betapa besar cinta dan usaha orang tua mereka. Bapak Ibu, cukup jelas ya, begitu cepat banget videonya ya Pak ya. Karena memang videonya pendek, tetapi kira-kira artinya apa? Ini adalah sebuah video yang di dalam pengajaran di China sana. Ini seseorang, kita diminta untuk melihat satu video Bapak Ibu ya. Untuk dia tahu bagaimana orang tuanya itu bekerja sedemikian keras. Untuk apa? Untuk mereka bisa sekolah, untuk mereka bisa hidup, untuk mereka bisa melangsungkan kehidupan mereka. Bapak Ibu, ternyata hal ini cukup efektif ya. Ternyata hal yang sedemikian sederhana, di mana mereka sejak usia sekolah, mereka ini selalu diingatkan dengan sebuah hal yang bersifat membentuk karakter mereka sejak dini. Bagaimana mereka menghargai orang tua, bagaimana mereka bisa benar-benar mempunyai satu penghargaan yang luar biasa mengenai apa yang akan mereka lakukan dalam kehidupan yang saat ini mereka ada. Jangan sekali ya, kita ini merenungkan, untuk kita direview, untuk kita ini diisi pikiran kita dengan sesuatu hal yang mengingatkan kita tentang bagaimana karakter kita ini dibentuk seharusnya sejak kita kecil. Bapak Ibu, karakter
di dalam bahasa Latinnya adalah charesin. Charesin ini artinya adalah ukiran atau lukisan. Artinya apa? Karakter ini adalah tabiat atau watak, atau sifat-sifat kejiwaan, atau kepribadian, atau yang lebih khusus adalah sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu lainnya. Atau sederhananya, kalau Anda nggak pernah berhubungan atau suatu saat Anda dalam keadaan sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain siapapun di luar Anda, maka dalam kesendirian itulah sebenarnya this is your character. Itulah karakternya yang sesungguhnya. Karena biasanya apa? Pada saat kita tidak sendiri tapi kita berhubungan dengan orang lain, maka biasanya kita akan merespon keadaan itu dengan keadaan yang sebenarnya di luar kita yang memang nature-nya kita. Dan inilah yang dimaksud dengan karakter, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ada 3 hal. Ada 3 unsur untuk pembentukan karakter. Yang pertama adalah hereditas. Apa itu? Unsur yang dibawa dan diwariskan melalui DNA orang tua. Jadi benar. Tadi dikatakan ada sebuah penelitian yang tadi dikatakan ya, antara 2 orang yang dibandingkan oleh Dr. Lahaye, di mana tadi kita akan melihat bagaimana satu struktur dari sebuah kehidupan keluarga A dan struktur dari kehidupan keluarga yang D. Yang pertama adalah hereditas, Bapak Ibu ya, atau tentang unsur yang dibawa dan diwariskan melalui DNA orang tua. Kemudian yang kedua adalah keberadaan daripada lingkungan dan pergaulan. Ini juga memiliki pengaruh besar di dalam pembentukan karakter seseorang. Dan yang ketiga adalah rutinitas, Bapak Ibu, atau kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi karakter manusia. Keberadaan ketiganya, Bapak Ibu, bukan merupakan sesuatu yang mutlak ya. Artinya apa? Jadi keberadaan 3 unsur pembentuk karakter. Yang pertama adalah hereditas, yang kedua adalah komunitas, yang ketiga adalah rutinitas. Artinya apa? Memang betul mungkin seseorang itu secara hereditas atau seseorang itu secara waris dari DNA, mungkin dia berasal dari hal di mana keturunan orang tuanya adalah keturunan orang tua yang dikatakan memang situasi yang tidak baik. Tetapi apakah ada harapan bahwa di dalam kehidupan kita boleh membentuk karakter? Bapak Ibu jangan khawatir adik-adik sekarang karena masih ada 2. Ya, karena seorang pemimpin atau karakter itu tidak dilahirkan tetapi dibentuk. Sehingga dengan keberadaan, meskipun kita bilang, waduh, kita dulu sudah punya orang tua mungkin seperti itu, gitu ya. Kita menjadi situasinya sakit hati, atau mungkin kita ada kepahitan di dalam kehidupan kita dengan keluarga. Tapi sebenarnya ada 2 poin yang di sana menjadi satu pengharapan bagi kita semua bersama, adalah adanya komunitas atau lingkungan pergaulan. Dan yang ketiga adalah kebiasaan sehari-hari yang mempengaruhi karakter manusia. Bapak Ibu, kita tidak usah berkecil hati kalau dikatakan bahwa ada satu unsur terkait dengan kehidupan keluarga kita, tetapi di sana ada komunitas, tapi di sana ada rutinitas yang akan membentuk karakter saya dan saudara menuju kepada pembentukan. Tapi satu hal yang saya saat ingatkan adalah apa? Semuanya kembali kepada pilihan daripada saya dan saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini kita semua tahu bagaimana seperti bangsa Israel yang harus meninggalkan karakternya. Bagaimana dia berjalan dari tanah Kanaan, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sebenarnya jaraknya cuma pendek sekali, Bapak Ibu. Tetapi kenapa harus 40 tahun? Mengapa harus berputar? Mengapa jaraknya menjadi sedemikian panjang? Tujuan Tuhan apa? Untuk mempersiapkan kita ini semua dalam berkat untuk dibentuk karakter kita masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini saudara ada di dalam situasi apapun dalam kehidupan, maka disitulah Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara tengah dibentuk di dalam kehidupan yang sekarang, untuk di dalam masa-masa perbudakan, maka saudara akan dibawa menuju kepada tanah perjanjian, satu kehidupan yang akan kita raih di dalam janji-janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu.
Kemuliaan untuk Tuhan kita. Satu pertanyaan menarik kalau kita tahu bahwa ada satu hal terkait begitu pentingnya karakter. Bagaimana cara kita membangun karakter, Bapak Ibu ya? Yang pertama adalah pikirkan apa yang benar. Jadi karena tadi dikatakan karakter berawal dari pikiran, maka ada satu ayat yang sangat-sangat familiar ya, sangat-sangat menarik bagi kita semuanya. Adalah yang pertama adalah pikirkan apa yang benar. Kita katakan bersama-sama ya. 3, 2, 1. Yang pertama, pikirkan apa yang benar. Kita lihat di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semuanya yang sedap didengar, semua yang disebut dan patut dipuji. Apa Bapak Ibu Saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Apa yang saat ini ada dalam pikiran saudara? Yang baik-baik kan? Ya, yang baik-baik. Betul ya Bu Jawa ya? Yang baik-baik. Ada yang dipikirannya saat ini pikirnya nggak baik-baik. Halo? Gak ada yang baik ya? Yang benar dong Clara ya? Benar ya? Benar ya? Artinya you sekarang berpikirnya bahwa sekarang ini saatnya masa depanku bersama dengan Tuhan. Amin kan gitu ya? Saat ini aku harus semangat untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Amin ya. Hidupku kelak akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kelak Tuhan akan berikan keluarga yang luar biasa. Amin. Ini semuanya yang baik-baik lah. Amin ya. Makanya kalau kita mau membentuk karakter hari ini, pikirkanlah yang baik. Meskipun tadi dikatakan dalam bekerja dan pekerjaan saja begitu susah untuk mengampuni. Masih ingat terus dia. Betul. Ini sudah beri kesaksian 3 kali loh kan dia. Benar. Saya pikir ini anak ini perlu juga untuk dikonseling gitu ya. Benar enggak ya? Ini beberapa kali perlu doa pelepasan. Tadi ya. Iya. Jadi dia itu ngomong ya ketawa-ketawa dia bilang harus mengampuni bla 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 sama Anda. Tapi hatinya sebenarnya di dalam gerantes banget. Amin ya. Benar enggak ya? Jadi dia itu ada sesuatu yang kita bisa lihat, sesuatu yang insting ya, keluar dari apa? Dari hati, dan itu nggak bisa, ya kan? Nah, ini kalau dikatakan mau mulai dari mana? Dari pikiran. Dan pikiran ini ada di dalam pikiran bawah sadar kita, dan tanpa sadar ini akan selalu bisa timbul dan muncul. Amin. Makanya tidak mudah yang pertama untuk terkait dengan pembentukan karakter. Tapi benar menuju ke arah belajar yang mana? Belajar untuk mengampuni. Tetapi kita harus memulai dari pikiran apa yang benar. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah. Ya, think for it everything. Itu dipikirkan. Jadi kan tidak mudah juga ya untuk kita bisa keluar dari situasi yang tadi dikatakan. Amin. Ya. Kapan bisa konseling sama Amin? Ya, sudah 2 kali, 3 kali dia selalu dia ngomong tentang itu, ya Bapak Ibu ya. Nah, betul ya. Ya, tidak mudah ya. Pertama adalah pikirkan apa yang benar. Yang kedua adalah apa? Ucapkanlah hanya perkataan yang membangun. Bersama katakan 3, 2, 1. Ucapkanlah hanya perkataan yang membangun. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 29. Dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor, guys, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk yang sifatnya membangun. Kalau kira-kira kita mendengar lebih banyak orang yang mengucapkan, kalau orang berpikir positif, banyak kata-kata yang positif dari yang keluar. Iya ya.
selalu ya bersikap terhadap respon apapun selalu baik ya. Seperti kemarin kesaksiannya Mbak Is ya, sampai saya nggak tega dengernya. Apa itu? Kemarin pada saat dia bilang sampai bersalin ya Mbak Desi ya, saya pikir dia kok happy banget ya, ucapannya aja juga waduh tidak ada sesuatu yang dia, betul ya, sampai dia bilang begini, sampai sumpah serapah enggak, semuanya dia katakan hal yang baik-baik, ucapannya semua ucapan-ucapan iman. Ini tandanya apa? Bahwa Mbak Iis ini punya pikiran-pikiran sebagai orang yang berpikiran positif Bu ya, sebagai pikiran yang positif. Tapi ada tidak sebaliknya ada orang yang berpikiran negatif? Banyak Bu ya. Yang keluar apa Bu? Perkataan kotor, selalu perkataan kotor, perkataan pesimis yang keluar ya Bu. Betul ya? Melihat satu situasi dan kondisi kita bilang, apa bisa ya kita melewati gitu ya? Waduh kok situasinya seperti ini ya? Apa bisa ya? Terus kapan ya? Kayaknya kok nggak putus-putus penderitaannya, betul ya? Waduh, ini kita nih kapan ini mau gereja kita begitu banyak ada orang ataupun jemaat-jemaat yang Tuhan penuhi, betul ya Bu ya? Padahal kita setiap hari sudah bekerja keras loh ya. Kita sudah memberitahu kepada siapapun untuk semua hadir dan hadir. Ucapannya Bapak Ibu, ya, ucapkanlah hanya perkataan yang positif dan membangun, karena dikatakan bahwa di dalam ucapanmu ada sebuah kuasa tidak? Ada. Karena dikatakan ada kuasa profetik di dalam perkataanmu, karena perkataanmu itulah juga doa yang akan Tuhan dengar melalui apa yang ada di dalam imanmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak adalah merespon segala sesuatu dengan benar. Apa yang ada dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan, apapun keadaannya, kau harus bisa merespon segala sesuatu dengan benar. Kita bisa melihat di dalam teladan Yusuf ya, di dalam Kejadian 45 ayat 5. Dikatakan bagaimana seorang Yusuf ini yang begitu sengsara dalam kehidupannya, betul ya? Sampai dia dibenci sejak di dalam keluarganya, sampai dia juga tidak tahu bagaimana dia begitu dibenci oleh keluarga ataupun saudara-saudaranya yang lain. Sehingga akhirnya dia harus menderita, karena akhirnya dia dianiaya saudara sendiri, akhirnya dia kemudian dibuang, kemudian dia ditolong, dan akhirnya dia menjadi budak, dan akhirnya dia sampai di Mesir, dan dia dipekerjakan sebagai seorang budak ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kehidupan daripada Yusuf ini kalau seandainya kita dan saudara ada dalam posisi dia, kira-kira bagaimana? Gimana Bu? Ini betul, ini berarti kan respon yang positif seharusnya begitu ya. Kalau Mbak Desi gimana rasanya Mbak? Kalau sampai seperti Yusuf itu terjadi dalam hidupmu? Nyal, betul ya? Masih normal ini berarti ya? Ya. Kalau Vincent gimana? Kalau kamu sampai terjadi seperti itu Vincent? Kau diperlakukan seperti itu dalam hidupmu, bagaimana? Hah? Mangkel ya? Marah ya? Masih normal semua ternyata di sini semua Bapak Ibu ya. Tapi kita mau melihat teladan seorang Yusuf. Pada saat ternyata dia kembali, kemudian dia di sana dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan pada saat dia bertemu dengan saudara-saudaranya untuk yang kedua kalinya, ada satu perkataan dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati karena mereka begitu takut. Karena sebenarnya saat itu mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi sebagai raja muda di Mesir adalah saudara yang mereka aniaya pada saat itu yang bernama Yusuf. Tetapi pada saat Yusuf sudah tidak kuat lagi untuk bisa memendam perasaannya, dia minta semua pegawainya keluar dan dia katakan dan dia menangis. Dia katakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu, Yusuf memandang segala sesuatu dari sudut pandang tuh, sudut pandang Tuhan. Ya, segala sesuatu kesengsaraan, satu pergumulan, satu hal yang sedemikian hebat di dalam proses hidupnya membawa Yusuf, dan dia mensikapi setiap persoalan adalah dari sudut pandang kebaikan daripada Tuhan yang akan diberikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bagaimana? Yang pertama, bagaimana kita untuk bisa membangun karakter? Apa Bapak Ibu yang pertama? Pikirkan yang baik saja. Betul ya? Yang pertama adalah pikirkan apa yang benar. Yang kedua,
Apa? Merespon segala sesuatu dengan benar. Ucapkanlah hanya perkataan-perkataan yang membangun. Betul ya? Yang ketiga, merespon segala sesuatu dengan benar. Yuk kita review lagi yang pertama ya. Ini sebenarnya ini daripada siang hari ini cuma ini. Yang pertama, supaya kita punya karakter ya, pembentukan karakter. Pikirkan. Apa yang benar. Kemudian yang kedua, yang terakhir, segala sesuatu yang benar. Bapak Ibu pernah melihat gambar seperti ini? Ada yang tahu? Kupu-kupu ya? Indah enggak itu ya kalau sudah jadi kupu-kupu pada bunga itu? Bagus ya? Tapi saudara tahukah bahwa sebuah proses harus melalui dari kiri sampai ke kanan sampai menuju yang indah itu? Amin? Ya. Kalau itu yang paling kiri itu kira-kira menjijikkan nggak Bu ya? Menjijikkan. Itu kita baca udah jijik ya. Betul ya? Kemudian dia akan bertransformasi menuju ke kanan, menuju ke kanan. Kemudian menjadi kepompong ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjadi kepompong, dia bertransformasi terus dan akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Inilah yang dimaksud dengan metamorfosis. Ini adalah sebuah pekerjaan daripada perubahan, tetapi perubahan ini bukan merupakan perubahan yang dari luar saja, tetapi benar-benar ini adalah perubahan total. Jadi Tuhan menghendaki sebuah perubahan total dalam kehidupan. Tetapi ini ada sebuah proses yang harus saudara lalui Bapak Ibu ya. Sehingga dari yang tadinya menjijikkan, kemudian berjalan menuju kepada keindahan. Ini proses hidup yang betul Bu ya. Kalau kebalik Bu, nah, hati-hati loh, benar nggak? Banyak ya. Ini tadinya dalam kondisi yang betul ya. Tuhan izinkan ada dalam kondisi yang luar biasa, ya. Dari kupu-kupu kemudian menjadi ular. Itu hidup, guys. Dan itu benar terjadi. Saudara pernah tahu ada penyanyi ini, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Anak-anak muda, Whitney Houston. Ya, ada menjawab tahu Bu? Tahu ya? Ada yang tahu satu lagunya? Nanti kalau ada nanti kita bisa langsung ke kantin atau kafetaria. Ada yang satu lagunya Whitney Houston. Ada yang tahu nggak? Ya, ini generasi sekarang tahun 80-90 tahu nggak guys? Ada yang tahu? Mbak Desi yang biasa sering cover lagu. Tahu nggak lagunya Whitney Houston? Ya. Nggak tahu. Mana? Itu ya. Lagunya. Coba dengar. Lagunya tahu? Judulnya I'll Always Love You. Tahu lagunya? Pernah tahu lagu ini? I'll Always Love You. Betul ya? One moment in time, and you want moment in time. Benar itu? Ya. The Greatest Love of All. Itu lagu yang menceritakan tentang Muhammad Ali atau Cassius Clay. Bapak Ibu, kisah kehidupan Whitney Houston. Dia lahir dengan nama Whitney Elizabeth Houston, lahir di 9 Agustus tahun 63 di New York, New Jersey. Sudah perhatikan ya? Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat musikal. Ibunya yang bernama Sissy Houston adalah penyanyi gospel gereja yang terkenal. Luar biasa enggak keluarganya Bu ya? Dan bibinya, nah ini kalau saudara tahu yang senang lagu-lagu memori lama Mbak, ini namanya Dionne Warwick. Tahu? Ini ternyata bibinya Mbak. Bibinya Whitney Houston, makanya hereditasnya, DNA-nya luar biasa semua nyanyinya gitu ya. Adalah diva pop soul di Amerika. Bapak Ibu, sejak kecil Whitney Houston sudah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam bernyanyi. Dan pada saat usia 11 tahun ia mulai bernyanyi di paduan suara gereja dan bakatnya segera menarik perhatian banyak orang. Karirnya melejit pada akhir tahun 80, awal 80, 90-an
Dan Whitney Houston semakin kokoh sebagai ikon musik dunia, Bapak Ibu. Album keduanya yang berjudul Whitney tahun 87 berhasil mencetak sejarah dengan menjadi album pertama oleh seorang wanita yang ada di puncak tangga Billboard 200 lagu yang terkenal. Lagunya adalah I Wanna Dance With Somebody. Nah, saudara dan bisa tahu ya. Atas kesuksesannya ini dia dijuluki dengan julukan The Voice. Artinya apa? Kekuatan vokalnya yang tidak tertandingi di seluruh Amerika. Akhirnya apa? Kesuksesan akan datang dalam hidupnya tidak? Dia bukan siapa-siapa, Bapak Ibu ya. Tetapi kehidupannya membawa dia dalam ketenangan. Membawa dia di dalam kekayaan pasti ya. Karena semua album-albumnya meledak, Pak. Ya, meledak itu bukan berarti meledak seperti kompor, tidak. Tapi meledak karena penjualannya mencapai jumlah yang luar biasa. Di balik kesuksesan yang besar, kemudian Whitney Houston di tahun 92 dia menikah dengan seseorang penyanyi rap yang terkenal yang bernama Bobby Brown. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau hereditasnya tadi ada, DNA-nya sudah bagus, tetapi ternyata dia salah milih suami. Ya, karena apa? Namanya suami setiap hari berkomunitas. Ya, rutinitasnya jelas. Bobby Brown, seorang pecandu alkohol yang berat. Bobby Brown, seorang yang suka berpesta seks bebas, Bapak Ibu ya. Dan Bobby Brown adalah pecandu berat jadi narkotika. Apa yang terjadi dalam hidup daripada Whitney Houston? Banyak kontroversi dan masalah, dan akhirnya membawa Whitney ini dari kehidupan yang mempunyai DNA yang sudah bagus, akhirnya dia pun juga masuk di dalam hukum resonansi. Akhirnya tiap hari juga sama-sama ikut suami. Dia terjebak, terlibat di dalam kehidupan keseharian yang ada di dalam kecanduan narkotika dan alkohol yang dia setiap hari ini sangat berat. Sehingga Bapak Ibu, ketergantungannya pada narkoba terutama akan semakin memperburuk daripada kehidupannya. Apakah karirnya akan menjadi cemerlang dan secemerlang yang dulu pernah ada? Tidak akan terjadi. Pada 11 Februari tahun 2012, Whitney Houston ditemukan meninggal dunia, ya, dalam keadaan setengah telanjang, ya, di bak mandi, Bapak Ibu, dan mulutnya berbusa, dan ada kondisi bengkak pada paru-paru yang sudah sangat akut. Dan diperkirakan dia meninggal dalam keadaan seperti itu sudah lebih daripada 2 jam yang lalu. Bapak Ibu, ini seorang diva dunia loh ya. Seorang yang ada dalam sebuah ketenaran di dalam kehidupannya. Tapi seperti yang tadi dikatakan, dari kupu-kupu yang indah, dia berjalan menuju kepada ulat yang menjijikan. Betul ya? Tetapi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan sebagai perenungan saya dan saudara. Siang hari ini Bapak Ibu, kita boleh akan merenung betapa pentingnya karakter itu. Karena apa? Segala sesuatu, talenta atau karunia itu adalah sesuatu yang gratis yang Tuhan berikan. Tetapi kalau saudara dan saya tidak merespon dengan karakter yang baik, maka saudara akan berakhir dalam finish yang dari kubu-kubu menjadi ulat. Saudara pengen yang dari kondisi yang sekarang ini ada dalam pembentukan, betul ya? Kita dalam keadaan yang lemah, yang menjijikkan, tapi kita boleh berjalan dengan pasti dalam sebuah usaha bersama Tuhan untuk kita dibentuk menjadi kupu-kupu yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Siapa yang ingin menjadi kupu-kupu yang indah dalam kehidupan saya dan saudara? Berkemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, jadi siang hari ini firman Tuhan saya sampaikan kepada saudara dalam sebuah perenungan yang sederhana, bahwa karakter itu mulai muncul dari pikiran saudara. Dari pikiran saudara akan memunculkan perkataan, dari perkataan akan memunculkan tindakan,
Dari tindakan akan memunculkan kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi karakter. Amin Bapak Ibu. Ya, tanpa terasa, karakter itu akan menentukan kehidupanmu kelak. Jadi jangan main-main Bapak Ibu, siang hari ini adik-adik sekalian, tentang pentingnya untuk kita membentuk kehidupan kita berkarakter menuju ke arah Kristus. Kita akan tunduk kepala untuk siang hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Betapa kita terpesona Tuhan menyaksikan seekor kupu-kupu yang terbang dari satu bunga ke bunga yang lain dalam bentangan sayap yang indah penuh warna. Namun sesuatu yang indah seperti itu pun, kupu-kupu harus mengalami suatu proses, sebuah proses yang panjang, di mana dia harus dari seekor ulat yang bagi sebagian orang menjijikkan, kemudian membentuk kepompong, dan setelah beberapa waktu dan mengalami proses di dalam kepompong, kupu-kupu ini siap untuk keluar dan terbang dengan indah sana. Dalam perubahan ini Tuhan, kami percaya bahwa kami mau belajar bersama bagaimana kami semuanya untuk ada di dalam pembentukan karakter siang hari ini. Tuhan berikan kami semuanya untuk dapat melakukan segala sesuatu, untuk kami boleh bertumbuh dengan apa yang ada dalam pikiran yang benar, untuk ada di dalam setiap ucapan yang perkataan yang membangun dalam setiap hidup kami, dan juga merespon dalam segala sesuatu di dalam kebenaran di dalam-Mu. Bapa, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu untuk melakukan sebuah perjalanan panjang dalam kehidupan kami, untuk kami bertumbuh di dalam karakter menuju ke arah Kristus. Itulah Tuhan yang akan membawa kami di dalam kehidupan kami yang akan datang, untuk kami boleh bersama-sama menyatukan hati, roh, dan pikiran kami bersama-sama dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dalam kehidupan abadi. Kami percaya Bapa, bahwa sebuah kehidupan di dalam karakter Kristus juga akan memberikan kami sebuah kehidupan yang diberkati di dalam kehidupan kami sekarang ini. Dan kami percaya dalam karakter yang baik, kami boleh kuat dan kami boleh tahu bahwa kami mempunyai arti di dalam membawa kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti untuk berbicara, dan meteraikanlah setiap perkataan yang telah hamba-Mu sampaikan siang hari ini. Terima kasih, ampuni segala dosa, kekurangan, dan Roh Kudus yang akan menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Di atas nama segala nama, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita semua katakan dengan iman. Haleluya, haleluya.